Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, gimana aktivitasnya hari ini? Masih semangat kan? Saya doakan semoga sahabat semua diberi kesehatan, kekuatan, sehingga segala aktivitas sahabat semua berjalan dengan lancar. Baik, di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial dari video sebelumnya yang membahas sequence diagram. Dan di video ini kita akan membahas activity diagram dengan studi kasus yang sama, yaitu sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan langsung tunai di desa XYZ. Baik, langsung saja kita lanjutkan videonya. Masih sama seperti sebelumnya, menggunakan visual paradigma for UML. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang activity diagram, yaitu activity diagram merupakan diagram yang menjelaskan kegiatan pengguna di dalam sistem, yaitu dengan berinteraksi antara pengguna dan sistem. Baik, langsung saja kita buat activity diagramnya. Nah, yang menjadi catatan kita pada kali ini, di dalam membuat activity diagram, kita harus melihat dari use case diagram. Kenapa harus melihat di use case diagram? Karena use case diagram ini merupakan gambaran umum dari setiap aktivitas di dalam sistem. Jadi jika di use case-nya ada mengelola data alternatif, maka di activity diagramnya pun harus ada mengelola data alternatif. Begitu juga ada nilai kriteria, nilai alternatif kriteria, dan login. Nah, untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa melihat dari sequence diagram. Nah, jika sequence diagramnya ada 4, maka activity diagramnya ada 4. Langsung saja, yang pertama itu ada activity diagram login, karena kita melihat dari sequence diagram ya. Yang pertama kita buat activity diagram login. Nah, di sini saya menggunakan vertical swimline ya. Jadi kita menggunakan ini tidak perlu membuat kotak-kotak partisi seperti ini ya, karena visual paradigma sudah menyediakan alat-alat untuk membuat activity diagram ini. Yang pertama, partisi yang pertama itu adalah seorang pengguna. Nah, jadi di use case diagram ini kan penggunanya itu kasih kesejahteraan atau admin. Nah, maka activity diagramnya pun di sini harus admin ya. Kemudian di sini sistem. Nah, setelah itu kita akan memulai dengan initial node, karena activity diagram ini memiliki awalan yang bernama initial node. Maka di sini kita buat initial node-nya mulai. Artinya activity diagramnya dimulai dari admin. Kemudian activity-nya yang pertama itu login. Karena apa? Karena kita ini membahas activity diagram login. Mulainya itu dari menu login. Nah, setelah ini setelah tampil menu login,
maka admin akan menginputkan username dan password. Seperti ini ya. Mulai, kemudian masuk ke menu login di sistem, kemudian admin menginput username dan password. Setelah itu username dan passwordnya divalidasi ya. Username dan password validasi. Username dan password validasi. Divalid dulu ya untuk melihat apakah username dan password si admin ini ada di dalam database. Kemudian kita gunakan simbol decision, artinya jika username dan password admin ini valid, maka dia akan masuk ke menu utama. Jika tidak valid, maka kembali lagi ke menu login, input lagi, dan validasi lagi sampai username dan passwordnya valid. Jika username dan passwordnya valid, maka masuk ke menu utama. Kita buat gini, kemudian ini kita kembalikan ke menu sini biar rapi. Kita buat sini. Jika tidak, kemudian ini menu utama. Jika ya, maka masuk ke menu utama. Kemudian activity final node, artinya selesai. Untuk diagram dari activity diagram login ini sudah selesai karena sudah sesuai dengan activity diagram login yang kita buat. Yang pertama mulai dulu, kemudian masuk ke menu login. Setelah itu admin menginput username dan passwordnya. Setelah itu divalidasi oleh sistem apakah ada di dalam database. Jika username dan passwordnya ada di database, maka masuk ke menu login. Jika tidak ada, maka kembali ke menu login. Selanjutnya kita membuat activity diagram berikutnya, yaitu kita lihat dari sequence diagram aja ya biar lebih mudah. Yang kedua itu mengelola data alternatif. Jadi kita buat activity diagram mengelola data alternatif. Sama seperti di login, kita menggunakan vertical streamline. Di sini sama, sini admin, kemudian di sini sistem. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, sama seperti di menu login, activity diagram ini diawali dengan mulai di admin. Karena kita sudah login di activity diagram login, maka di sini langsung kita buat menu utama, artinya sudah mengakses menu utama ya. Sama seperti sketch diagram. Jadi di sini kita buat menu utama.
Setelah itu di menu utama kan banyak menu itu, jadi admin memilih menu alternatif karena kita sekarang ingin mengelola data alternatif. Maka di sini pilih menu alternatif. Ini buat menu alternatif. Kemudian setelah ini tampillah menu alternatif. Tampil menu alternatif. Nah, setelah tampil, admin akan menginput ataupun mengedit ataupun menghapus data ya, sehingga nanti di sistem berhasil dilakukan. Biasanya saya membuat seperti ini agar lebih mudah, yaitu input data alternatif, kemudian edit dan hapus. Langsung saja digabungkan biar tidak banyak. Nah, setelah itu barulah di sistem berhasil ya. Simpan, edit, hapus, berhasil. Nah, setelah itu selesai. Nah, setelah itu selesai. Nah, untuk activity diagram mengelola data alternatif ini sudah selesai ya. Karena seperti ini saja kita buat activity diagramnya. Jika ada perbedaan activity diagram itu tidak masalah, karena setiap orang mempunyai pedoman masing-masing. Baik, selanjutnya kita membuat activity diagram mengelola kriteria ya. Activity diagram mengelola kriteria. Kemudian biar lebih cepat, kita kopikan saja mengelola data alternatif ini ke kriteria agar lebih cepat ya. Kita pun ingin menghemat waktu dalam membuat rancangan ini. Nah, yang pertama itu masih sama, diawali dengan mulai, kemudian masuk ke dalam menu utama. Setelah itu pilih menu kriteria, karena kita sekarang di mengelola kriteria ya. Jadi kita buat pilih menu kriteria. Setelah itu tampil menu kriteria. Setelah itu input data kriteria, edit dan hapus. Setelah itu simpan, edit, hapus, berhasil. Nah, lebih mudah kan? Karena kita sudah membuat satu, tinggal kita duplikat saja, kemudian kita ganti. Setelah itu jadilah activity diagram berikutnya. Seperti ini ya, untuk mengelola kriteria. Karena sama activity diagramnya. Kemudian berikutnya ada mengelola nilai alternatif. Maka kita buat di sini mengelola
nilai alternatif. Kemudian tinggal kita copy lagi aja biar lebih cepat. Nah, setelah itu karena kita mengelola nilai alternatif masih sama seperti sebelumnya, diawali dengan mulai, kemudian tampil menu utama, kemudian pilih menu perhitungan. Karena sebelumnya kita sudah sepakat bahwasannya mengelola nilai alternatif ini kita buat menu perhitungan. Kemudian tampillah menu perhitungan ini. Setelah itu admin memproses data, kemudian input data, setelah itu edit dan hapus data. Kemudian di sini kita buat proses simpan, edit, hapus berhasil. Maka untuk activity diagram mengelola nilai alternatif ini sudah selesai. Jadi tidak terlalu sulit ya, karena jika kita sudah memahami alur dari sistem yang akan kita buat, maka kita pun membuat perancangannya lebih mudah. Jadi di dalam membangun perancangan ini, jika teman-teman sudah tahu gambaran dari program teman-teman semua, maka itu akan lebih mudah. Tapi jika teman-teman tidak mengetahui gambaran dari sistem yang akan dibuat, maka teman-teman pasti akan kebingungan membuat apa nih activity diagramnya, dimulai dengan apa gitu. Maka saya ingatkan kembali bahwasannya yang menjadi catatan di dalam pembuatan perancangan ini, kita melihat semua dari use case diagram. Jika use case diagramnya ini ada 4, maka sequence diagramnya pun ada 4. Kemudian activity diagramnya pun ada 4, agar perancangan sahabat semua menjadi sinkron ya. Karena perancangan yang baik itu harus sinkron dengan sistemnya yang akan dibuat. Baik, untuk tutorial membuat UML pada kali ini sudah selesai ya. Mulai dari use case diagram, class diagram, sequence diagram, maupun activity diagram sudah selesai ya. Jadi di video berikutnya kita akan membahas langsung pembuatan program. Saya akan memberikan tutorial pembuatan program sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan langsung tunai di Desa XYZ menggunakan Visual Studio 2010. Jadi jika teman-teman berminat ingin membuat program tersebut, maka teman-teman pantengin terus channel ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, teman-teman tekan lonceng sebagai notifikasi agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman berbagi ke sahabat lainnya agar dapat membantu memudahkan pembuatan perancangan sistem yang akan dibuat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.